Ya, inilah santri Pondok Lor yang kebiasaan tidur di pagi hari hingga siang. Bisa kita amati dari gaya mereka tidur. Mereka sangat nyenyak sekali dan tidak ada kendala sama sekali. Dia tidur sangat nyenyak hingga pagi sampai sore. Dan banyak sekali tipe-tipe santri yang tidur habis subuh. Ada juga yang bangun di habis subuh menjalani aktivitasnya masing-masing. Ada juga yang molor tidur. Ya, kali ini kita akan samperin santri-santri yang habis subuh beraktivitas atau bangun. Nah, ini santri-santri yang habis subuh beraktivitas di pagi harinya. Tampak bersemangat sekali memikirkan masa depannya dengan gersang gelisah. Dan masih banyak lagi santri-santri yang masih bangun. Dan masih banyak lagi santri-santri yang tidur. Ini menjadi simbol mereka bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang kuat, yang tangguh. Kita bisa lihat sendiri dari tempat-tempat mereka bertempat tinggal di kamar-kamar mereka masing-masing. Ya, mari kita berwawancara terhadap beberapa santri tentang bagaimana nanti penjelasannya kita bisa uraikan bersama-sama. Ya, ini santri-santri yang habis subuh melek, habis subuh bangun. Ada juga santri yang habis subuh tidur kembali, tapi ada juga santri-santri yang habis subuh beraktivitas. Contoh dari kita lihat sendiri, ada yang potong rambut. Biasanya yang potong rambut itu rambutnya gundul. Nanti kita bisa lihat sendiri. Nah, ini kalau kita amati, mas-mas yang pakai kaos hitam itu kalau membuka barbershop atau potong rambut itu wow, kelihatannya laris manis itu. Ya, baik, kita lanjutkan ke santri-santri yang lain. Ya, ini santri yang ketiga. Santri ini terlihat sangat beraktivitas sekali dengan gaya berpakaiannya yang ala punker, dengan gaya yang ala kadanya, sedang berkreasi membuat sebuah stempel atau templean yang sering kita uraikan. Nah, santri mereka bukan hanya santri yang berpakaian rapi, yang bertopi, tapi santri yang seperti ini juga mengakui bahwa dia santri. Aneh juga. Tapi saya tidak akan menyebut santri mana, tapi yang jelas sudah jelas pasti ini santri siapa. Ya, kita lanjut. Ya, ini santri yang keempat. Santri ini juga habis subuh dia tidur kembali. Kita bisa lihat sendiri nyenyaknya seperti apa. Ya, inilah keindahan di dalam perbedaan satu agama Islam. Banyak sekali perbedaan-perbedaan aktivitas yang ditumbuhkan di jiwa-jiwa santri. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, ini santri yang baru bangun di habis subuh. Ya, terlihat dari raut mukanya dia sedang berpikir
terlihat sekali dia lagi bangun tidur. Nah, kita bisa lihat sendiri raut mukanya. Ya, baik, selanjutnya kita wawancarai dari satu orang yang pasti tidak kalah pinternya dengan santri-santri lainnya. Langsung saja. Selamat pagi, Mas. Pagi. Ya, sehat ya? Sehat. Sehat banget ya. Tampak gembira banget. Kok enggak pakai baju, Mas? Ini habis beraktivitas nih tadi. Olahraga ya? Ya. Roan. Roan. Ya menurut bahasa santrinya roan. Roan itu apa, Mas? Roan itu kalau di masyarakat sosial itu seperti kerja bakti, mendarah daging. Oh, gotong royong. Ya, gotong royong. Tapi sudah sarapan, Mas? Oh sudah tadi bareng-bareng di itu. Santrinya kan satu kamar kan sekitar 25 anak di sini. Nah, makan itu dibagi dua jadi pakai Nampan. kalau di pondok saya itu kalau nampan itu kurang barokah, Mas. Kalau menurut kiai saya kurang barokah jadi di daun pisang satu itu ya dimakan Oh iya, pakai daun bisa. Iya, Jadi lebih wadahnya, kebersamaannya lebih tertata gitu. Iya, terlihat. Mas iku butuh ambune enak kok. Terus soal pengajaran, ngaji, terus belajar itu pada jam waktunya ada nggak, Mas? Oh, ada tuh padat sekali, Mas, kalau di pondok sini. Pondok Mulai apa? Habis sholat maghrib itu baca sholat bada. Iya. Sampai waktunya isya selesai. Setelah sholat jam 8 ngaji kitab kuning. Enggak. Kitab Al-Ibris lah. Iya. Ya, Al-Ibris. Kitab Al-Ibris jam 8 sampai jam setengah 10. Iya. Setelah itu para santri kembali ke apa namanya asrama belajar bareng-bareng menjadi kelompok kan di pondok kami kan ada yang kuliah, ada yang masih MTS, SMA, ya, SMP apa dan lain-lain. Oh, jadi beda-beda, Mas. Ya? Beda-beda jadi di kelompok-kelompok kan. Iya. Terus yang paling Mas senangi, yang paling Mas sukai dalam lingkup sebuah pesantren apa, Mas, yang paling menarik di benak Mas? Yang paling menarik maksudnya menarik ketika Mas kok sampai ikut dalam dunia pondok pesantren. Gitu. Yang kok ingin, perasaan Mas gimana kok ingin mondok? Sangat salut itu ketika saya kok bisa terjun ke pondok itu karena dulunya teman saya itu ada yang keluaran pondok dari itu Sarang Maimon Sarang ya itu ikut lomba baca kitab kuning Jawa Timur juara 1 jadi saya tertarik dengan itu hingga saya terjun ke pondok pesantren ini. Alhamdulillah kami sudah sedikit bisa meniru teman saya jadi saya itu Mas ya. Terus harapannya Mas untuk santri-santri seluruh Indonesia, walaupun Mas ya minta maaf Mas ya, walaupun Mas santri tapi pakaiannya ya menjadi tidak masalah ya. Oh nggak jadi masalah kalau masih di lingkup pesantren kami nggak bisa jadi masalah karena nggak terlihat oleh masyarakat. Terus harapannya Mas, harapan kami untuk santri seluruh dunia lah. Semoga tambah giat belajar untuk meraih cita-citanya. Paling tidak keluar dari pondok ini harus bisa baca kitab lah dan lain-lain. Seperti saya itu alhamdulillah sudah mahir kalau baca kitab itu sudah mahir. Terus harapan terakhir untuk diri Anda juga teman-teman Anda agar supaya menjadi anak yang berakhlakul karimah, agar menjadi anak yang beretika, bermoral yang bagus di dalam lingkungan masyarakat.
keluar dari pondok ini untuk santri-santri ini paling tidak bisa mengajar di TPA lah, di TPA, Oh iya. di TPI, Iya, itu. otomatis Otomatis harus menerapkan ilmunya. bisa memberi kesejukan dalam masyarakat lah Iya. untuk generasi-generasi penerusnya. Iya. Jadi keluar dari pondok itu tidak sia-sia gitu, Iya. maksudnya biar keimanan dan ketakwaan kita itu lebih Nah, ini yang Iya. menghafalkan sampai habis rambutnya. Ya, terima kasih Mas ya. Iya, iya. Selamat malam. salam. Salam santri Indonesia.